Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita siapkan hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati, urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat yang kedua. Mazmur pasal 14 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Sekali lagi, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan mengarahkan pandangannya kepada kita. Artinya Tuhan menunjukkan penglihatan dan perhatiannya ke arah kita. Untuk apa Tuhan mengarahkan pandangannya? Ya, memperlihatkan perhatiannya kepada kita. Tentu untuk melihat dua hal dari ayat yang kita baca tadi dalam Mazmur 14 ayat 2 dikatakan di sana, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi Tuhan menunjukkan penglihatan perhatiannya kepada dua hal tersebut. Yang pertama, apakah ada manusia yang berakal budi? Yang kedua, apakah ada manusia yang mencari Allah? Berakal budi artinya berpikiran sehat. Berakal budi artinya berpikiran baik. Berakal budi artinya berkelakuan baik. Dan yang berikutnya, Tuhan melihat yang mencari Allah. Mencari Allah artinya berusaha mendapatkan, berusaha menemukan, berusaha memperoleh Allah. Jadi Tuhan memandang melihat dari surga kedua hal ini. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi pada saat Tuhan memandang dari surga ke manusia di bumi, yang dilihat Tuhan bukan hanya orang yang berakal budi saja, tetapi Tuhan juga melihat orang yang mencari Allah. Karena tidak semua orang yang berakal budi mencari Allah juga, tetapi orang yang mencari Allah harus memiliki akal budi. Karena hanya dengan demikianlah Tuhan akan mengarahkan pandangannya kepada kita sebagai orang yang percaya. Mengapa sebagai orang percaya kita bukan saja harus berakal budi, tetapi juga harus mencari Allah? Karena orang yang berakal budi dan yang mencari Allah minimal akan mendapat dua hal. Akan terjadi sesuatu dalam kehidupannya dalam dua hal. Yang pertama, ketika seseorang berakal budi dan mencari Allah dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan di bumi ini, maka orang tersebut akan mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan perhatian dan perlakuan dari Tuhan yang khusus, maka kita harus memiliki akal budi. Akal budi tadi artinya memiliki pikiran yang sehat, kelakuan yang baik, sikap yang baik. Dan kita juga harus memiliki, dikatakan tadi, kehidupan yang mencari Allah. Karena hanya dengan demikian maka kita akan mendapatkan perhatian perlakuan yang khusus dari Tuhan. Bukankah kita ingin mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus dari Tuhan? Mari kita buat hidup kita menjadi seorang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan. Khusus itu artinya khas. Khusus itu artinya istimewa. Khusus itu tidak umum artinya. Khusus itu artinya berbeda dengan yang lain. Bukankah kita pengen Tuhan melihat kita berbeda dengan yang lain, yaitu kita berakal budi dan mencari Allah? Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan untuk menjadi orang yang berakal budi dan mencari Allah. Contoh coba kita lihat, perhatikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 5-9, kita akan lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5-9 sebagai contoh bahwa Nuh mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan. Kenapa? Karena ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Ya, karena Nuh itu memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya sejamannya. Nuh bukan hanya seorang yang berakal budi, ya, memiliki kelakuan, pikiran, kehidupan yang baik, tetapi dia juga seorang yang mencari Allah. Dikatakan ia seorang yang bergaul dengan Allah. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 9 dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan, memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi dikatakan di sini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh adalah salah satu contoh bagi kita sebagai orang percaya bahwa dia adalah orang yang berakal budi, yang memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang baik, seorang yang dikatakan berkelakuan baik. Di zamannya itu kalau kita perhatikan, di dalam zamannya itu kita lihat di zamannya itu kecenderungan hati manusia dikatakan membuahkan kejahatan semata. Jadi waktu Tuhan melihat dari surga, melihat keadaan manusia pada zaman Nuh, hatinya itu semua cenderungnya kepada hal yang jahat. Tetapi Nuh dikatakan berbeda dengan mereka. Nuh itu dikatakan mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia berakal budi. Dia juga mencari Allah. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia berbeda dengan orang-orang sejamannya pada umumnya. Makanya perhatian khusus itu terarah. Pandangan Tuhan itu terarah kepadanya. Dan dia itu khusus, spesial bagi Allah. Kenapa? Karena kalau dikatakan bahwa Nuh itu memiliki riwayat. Dia itu seorang yang benar. Dikatakan seorang yang benar dan dia dikatakan hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kenapa? Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan memandang, melihat dari surga. Apakah kita berakal budi? Apakah kita mencari Allah, bergaul dengan Allah sama seperti Nuh? Nuh dan seisi rumahnya selamat dari musibah atau dari bahaya air bah. Karena apa? Karena mereka mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan. Dan apa yang menyebabkan mereka mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan? Karena mereka berakal budi dan mereka juga mencari Allah. Itulah yang menyebabkan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tidak musnah, tidak dibinasakan bersama-sama dengan orang yang hidup pada saat itu. Tetapi Nuh dan seisi rumahnya dikatakan mereka mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup bergaul dengan Allah. Mereka hidup berakal budi. Mari kita pada saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam setiap masalah pergumulan persoalan kita, mari kita saat ini tetap cari Tuhan. Tetap hidup berakal budi. Hidup berpikiran baik, berpikiran sehat, dan berkelakuan baik. Kita percaya ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan selamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Kami percaya pandangan Tuhan, mata Tuhan diarahkan kepada kami karena kami hidup berakal budi. Kami hidup Tuhan Yesus mencari Allah. Tuhan Yesus berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, sekolah, perkuliahan, aktivitas kegiatan sepanjang hari ini Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami dengan segala pergumulannya. Biarlah bangsa negara kami melihat pertolongan, melihat kuasa Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati pergumulan persoalan yang ada Tuhan Yesus, sehingga pemerintah, presiden, wakil presiden, semua jajaran yang ada Tuhan Yesus, diberi kekuatan, kemampuan untuk mengatasi berbagai pergumulan persoalan yang ada. Mereka diberi kuasa Tuhan untuk mensejahterakan Tuhan Yesus, untuk memajukan ekonomi, untuk menjaga keamanan supaya tetap terjaga di tengah bangsa ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tengah bangsa ini. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yamin di dalam JSS. Tuhan, kami berdoa buat seluruh yang mendengarkan renungan ini pada saat ini. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Tuhan, segala berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu sepanjang hari ini menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup